secara digital, saya punya framework di kepala saya bahwa, oh, kalau ada barang kayak begini, kalau ada market kayak begini, kalau ada video kayak begini, ini loh caranya cari income-nya, cari potensi bisnisnya secara online. Hai guys, video ini kali ini saya pengen sharing tentang 3 step profit framework. Jadi ini adalah framework yang saya gunakan ketika melihat sesuatu untuk mencari tahu peluang bisnisnya. Jadi secara digital, saya punya framework di kepala saya bahwa, oh, kalau ada barang kayak begini, kalau ada market kayak begini, kalau ada video kayak begini, ini loh caranya cari income-nya, cari potensi bisnisnya secara online. Nah, saya pengen share ini kepada Anda supaya Anda dengan mudah banget bisa mengidentifikasikan kalau ada hal kayak begini, bisnisnya enaknya kayak apa ya? Alright, so saya tulis dulu di sini ya, 3 step profit framework. Ini saya ciptain sendiri nih. Dari pengalaman bertahun-tahun ya, berbelas tahun begitu. Ini ternyata step-step yang saya temukan di luar sana. Jadi saya melihat banyak banget, saya ngelakuin sendiri ini semuanya dari tahun 2000 sekian ya, 2008-an ya, kurang lebih itu. Dan saya juga ngelihat ini semua di luar sana. Jadi banyak banget. Habis ini saya kasih contoh. Apa sih 3 step profit framework ini? Yang pertama, ini frameworknya dulu. Habis itu kita masuk ke case study agak di belakang gitu ya, supaya Anda ketika melihat sebuah case study itu nanti akhirnya menyadari bahwa ternyata memang benar ya frameworknya ini. Lihat di sana, ini sama ya ternyata ya. Ntar Anda akan lihat sendiri. Alright, so kita masuk yang pertama, step 1. Di sini step 1 gitu ya. Ini adalah Anda menggunakan sosial media. Bebas Anda mau pakai apapun itu. Jadi mau pakai Instagram, mau pakai YouTube, mau pakai Facebook, dan lain-lain, DLL, terserah Anda mau pakai yang mana. Step 1, tujuan dari penggunaan sosial media bukanlah sebuah foto gallery. So Instagram is not a photo gallery. Ingat itu ya. Ini kalau misalkan Anda mau jadiin Instagram jadi foto gallery, itu nggak masalah. Kita ngomongnya adalah konsep di sini. Ya, dalam konteks 3 step profit framework, maka Instagram dan yang lain-lain adalah media komunikasi. Ya, kayak saya berbicara dengan Anda saat ini adalah media komunikasi buat saya. Oke. Jadi Instagram bukan sekedar foto untuk menyimpan saya pernah jalan-jalan di mana atau makan di mana, and that's it. Itu boleh, nggak ada masalah. Kecil-kecil aja, tapi fokusnya adalah create the why. Ini step 1. Create why. Why dari apa nih? Why? Kenapa? Pertanyaannya gini. Kalimat lengkapnya adalah, kenapa orang harus beli produkmu? Why? Di sini pasti ada macam-macam dong. Ada mimpi, ada future hope, ada false belief, dan lain-lain. Anda bisa tonton video saya tentang false belief, Anda bisa tonton saya tentang macam-macam hook story offer, Anda bisa tonton tentang future hope. Tonton semuanya itu biar Anda mengerti apa itu. Jadi intinya adalah, kenapa sih orang itu harus beli produkmu? Ya, jadi kalau misalkan mau ada rambut rontok, Anda menjual misalkan shampoo anti rambut rontok gitu ya. Berarti di sini adalah create why-nya. Why-nya bukan tentang rambut rontok, tentang shampoo-nya, tetapi why-nya adalah tentang Anda bisa numbuhin ini dalam waktu 3 bulan misalkan. Ya, itu yang dicari. Jadi Anda bukan mau kayak saya nih, jualan pembakar lemak ya. Yang saya mau lakukan di sosial media saya bukanlah jadi katalog produk. No, bukan itu. Karena kalau jadi katalog produk, orang nggak punya keinginan, orang nggak punya why-nya. Jadi Anda harus menciptakan why saya harus beli pembakar lemak. Maka yang ditampilkan di sini adalah mimpinya. Oh, bisa turun 10 kilo dalam waktu sekian bulan. Oh, bisa pakai baju yang lama, yang dulu waktu SMA bisa kepake, waktu kuliah bisa kepake, sekarang udah nggak cukup gitu kan. Oh, supaya nanti kalau misalkan habis melahirkan, berat saya bisa kembali seperti sebelumnya. Oh, atau mau foto pre-wedding, supaya badannya jadi kelihatan lebih indah waktu difoto. Seumur hidup cuma sekali gitu. Nah, itu why yang harus dimunculkan, bukan produknya. Nah, kebanyakan orang menggunakan sosial media untuk upload produk. Itu alasan terkuat kenapa Anda gagal. Karena Anda cuma upload produk aja. Right? Biasanya kalau Anda sudah upload produk saja, lihat ya, yang upload produk ada nggak yang berhasil? Ya ada juga gitu, ada juga yang berhasil. Tapi permainannya cantik banget. Kemarin saya lihat ada sosial media isinya sepatu gitu kan. Sepatu gitu. Sepatu doang gitu, kok laku banget ya? Ternyata dia mainnya di IG Live. Di IG Live dia create the why. Dia create apa? Auction, lelang, promo. Jadi kayak promo terbatas. Jadi live ya, bener-bener di syuting cuma sepatu doang. Live terbatas. Oke, sekarang sepatu pertama. Harga dimulai dari sini. Siapa yang mau order pertama? Yuk, yang komen pertama, admin saya akan mencatat Anda. Jadi dibuat kayak begitu, dibuat bener-bener kayak live, kayak auction banget. Itu create the why. Jadi harus ada why-nya. Dia nggak bakal bisa besar kalau misalkan cuma upload sepatu doang terus ditinggal, cuma kayak diskon.
nggak akan bisa. Karena orang nggak follow account sepatu. Orang akan follow sepatu itu karena ada sometimes, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 minggu sekali, ada alasan untuk membeli sepatu itu, yaitu ketika adanya promo. Makanya datangnya banyak banget. Dan kelihatannya sih kita ngeliatnya keren banget ya. Buset, sepatu segitu langsung sold out dalam waktu setengah jam atau sejam. Tapi ada why-nya. Jadi, creating the why is very important. Nah, tugas Anda di sini. Nggak usah mikir yang lain-lain kalau Anda tidak bisa menjawab why. Orang harus beli produk Anda. Berikutnya, why tidak bisa dijawab dengan karena harga saya murah. No, it's not. Oke, contoh. Ini murah. Rp1.000. Apakah Anda beli? Buat apa saya bantal? Ya, justru itu bukan karena murah kan Anda beli begini. Anda beli begini karena apa? Desainnya bagus kalau dipasang di sofa. Kalau duduk jadi empuk. There is the why, bukan harga murah. Jadi yang bilang kemarin, kenapa orang harus beli barangmu? Ya barang saya murah, barang saya bagus gitu. Ini juga bagus, Anda beli nggak? Kalau saya bilang misalkan meja saya ini 20 juta, bagus, beli nggak Anda? Nggak juga kan? So, apakah ini bagus? Terus Anda beli kayak begini, nih bagus nih. Enggak, bagus itu tidak menjawab pertanyaan kenapa orang harus beli barang Anda. Jadi Anda harus mencari tahu kenapa orang harus beli barang Anda. Ini PR step 1. Jadi nggak mungkin Anda bisa ke step 2, ke step 3, kalau Anda tidak mengerjakan step 1 dengan baik. Alright, kita masuk ke step 2 sekarang. Step 2. Di sini adalah show the how. Show the how. Sell the what. Oke, di sini saya pakai Tribelio di sini. Ya, buat database platform Anda. Jadi begitu Anda sudah create why-nya, simple banget jawabannya. Untuk mengajak orang masuk ke dalam sebuah tribe atau komunitas, itu simple banget. Asal why-nya jelas, mereka akan join. Kenapa susah banget dan ngajak orang join? Why-nya nggak jelas. Sesimpel itu jawabannya. Oke, di Tribelio, NFC sebagai tribe yang terbesar di Indonesia, di tempat saya, dia why-nya kuat banget. Lu mau belajar forex, nggak kena margin call, oke, join di sini. Udah. Itu pain banget dan itu why kenapa orang mau belajar forex di tempat dia gitu kan. Jadi itu enak banget. Nah, contohnya di sini misalkan gini. Mau nurunin berat badan gitu. Oke, di create why-nya tadi kan, mau biar bisa bagus, biar bisa foto bagus, biar bisa balik badannya dan sebagainya, itu why-nya udah keluar. Maka diajak masuk ke dalam tribe, kemudian dikasih step-step di sini. Show the how. Ini how to namanya ya, how to step gini. Jadi di situ diajarin, oke, step 1, makan pagi kayak gini, makan siang kayak begini, makan malam kayak begini. So, diajarin step-stepnya detail banget. Begitu dia ngerti step-stepnya, maka yang dilakukan berikutnya adalah sell the what. Oke, untuk mempercepat proses penurunan berat badan Anda, ini suplemennya. Gitu cara mainnya. Ini yang saya lakukan di tahun 2008 ketika membuat panduan diet saya yang pertama kali. Jadi literally saya mendapatkan kayak hampir 350 juta ya, 350 juta. A month, tahun itu gitu, hanya ngelakuin step-step ini saja gitu. So, it's amazing guys, and still working until today. Ya, until today gitu. Kayak kemarin saya beli mikroskop gitu. Wah, habis itu, saya nge-follow satu orang yang dia ngajarin banget itu kayak, ini ya, show the how-nya itu ngajarin banget. Caranya kayak gini. Habis itu lensanya kayak gini. Kalau ingin zoomnya lebih gede, pakai lensanya ininya diganti, okulernya diganti. Kemudian lampunya harus lebih terang dan sebagainya, harus pakai oil immersion. Jadi saya punya linguistik mikroskop sekarang. Oil immersion lah, habis itu objektif itu lensa maksudnya, lensa yang untuk ngezoomnya gitu. Okuler tuh lensa yang buat dilihatnya gitu. So, I know the slang now. Karena saya belajar kan. Dia menunjukkan show the how-nya, saya belajar gitu. Begitu kayak begitu, akhirnya saya jadi pengen nih. Wah, ternyata lensa okuler doang bisa diubah ya, dan harganya nggak mahal ternyata, cuman kayak $50, $40 doang untuk mengganti itu. Itu kalau ada di tempat di Indonesia, itu sayangnya di luar negeri sih. Kalau ada di Indonesia, mungkin saya udah langsung beli itu. Jadi, dia menunjukkan how-nya, habis itu sell the what-nya. Ini loh lensanya, dia jual. Dia nunjukin, oh oke, ternyata pakai ini bisa begini, pakai ini zoom-nya bisa lebih clear. Dia tunjukin, show the how, sell the what. Jadi sama ya tadi ya, show the how untuk turunin berat badan, ini cara olahraganya, ini cara dietnya, ini cara makannya. And then sell the supplement. And then sell timbangan pengukur lemaknya. Ya, jadi sell the what, apa aja yang diperlukan. Nah sekarang kalau misalkan Anda jualan dari produk, ini biasa kebanyakan orang mindsetnya adalah mindset produk. Kalau misalkan produknya adalah kayak kemarin saya tunjukin, ini ada mic nih, saya punya mic. Ini saya nggak bawa di sini ya, karena di kantor saya gitu. Ini mic gitu kan. Gimana dan caranya jualan mic pakai Tribe? Oke, gampang. Ciptakan kebutuhan, why orang harus beli mic. Nah itu, jadi step awalnya dulu, balik step 1 nih. Berarti step 1 adalah, siapa orang yang butuh mic? YouTubers kayak saya?
Atau orang-orang podcaster, beli mic yang bener-bener mic begitu, podcast gitu kan, karena mic podcast cuma mengandalkan suara, jadi suaranya harus solid banget. Nah, berarti show the why bahwa jadi podcaster itu bisa begini, ada why-nya. Kemudian caranya gimana diajarkan. Oke, alatnya ini, setting ruangannya ini biar gak gema. Kemudian cara editing videonya ini. Otomatis di situ Anda akan belajar bahwa mic yang bagus benar-benar berbeda dari mic handphone biasa. Ini aja saya pakai mic tambahan juga di sini. Oke, di handphone saya kayak begini. Maka dari itu setelah di show the how, sell the what. Selesai, mic-nya laku. Jadi kita tidak mau menunggu hanya orang yang butuh mic datang. Tapi kita membuat mimpi bahwa kamu bisa menjadi seorang podcaster atau YouTubers kayak begini, itu dibuat create why-nya dulu, sehingga tahu-tahu dia jadi butuh mic. Kalau kita nunggu orang yang datangnya butuh mic doang, itu mungkin sedikit. Lebih baik kita bisa menciptakan keinginan. Kita akan bahas di lain video tentang kebutuhan versus keinginan, right? So basically ini dulu, buat clear dulu. Nah, sampai step 2 saja sebenarnya Anda sudah bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan. Ratusan juta, miliaran harusnya udah bisa. Harusnya udah bisa, ya, dengan cara kayak begini. Kemarin ada ikan cupang misalkan. Sosial medianya, why orang harus pelihara ikan cupang? Why orang harus pelihara atau harus bikin namanya aquascape? Ya, kemarin saya barusan bantuin beberapa orang, jadi linguistik saya juga bertambah tuh, aquascape gitu kan, yang bagus-bagus, indah-indah, tanamannya keren banget dalam bentuk akuarium gitu. Wah, itu keren banget sih. Ngelihatnya aja udah kayak, wah, menarik juga sih. Itu bikin why. Cuma saya nggak ngerti how-nya ini, jadi saya belum beli sekarang. How-nya saya nggak ngerti. How-nya, jadi saya belum join gitu kan. Kalau sudah tahu how-nya, mungkin kayak, ternyata gampang ya ini semua ya. Oke, beli di mana sih akuariumnya? Size-nya berapa? Filternya berapa? Itu. Jadi, show the how, akuariumnya, filternya, ikannya, ini semua, perawatannya, obatnya, semuanya. Ngerti banget. Dan sell the what. Nih loh, kalau mau beli akuarium. Nih loh, kalau mau beli filter. Nih loh, kalau mau beli ikan. Nih loh, kalau mau beli yang lainnya. So, that's the flow, right? Nah, step ketiga, saya nyebutnya adalah profit maximizer sebenarnya. Profit maximizer. Step ketiga. Show the dream. Oke. Sell the how. Step ketiga. Oke. Show the dream. Sell the how. Ini trap juga. Cuman yang di sini yang dijual adalah how to-nya. Sell how to-nya. How to-nya, ya. Jadi ini structured content. Structured content. So ini kerangkanya, structure content. Jadi show the dream. Kenapa sih belajar nyanyi? Misalkan Anda punya kelas menyanyi gitu ya. Kenapa sih belajar menyanyi? Diajarin mimpinya. Kalau menyanyi, tahukah Anda bisa jadi YouTuber cover song? Bikin cover song. Kalau cover song Anda rutin, konsisten dan akhirnya pick up, Anda bisa mendapatkan income yang luar biasa banget dari YouTube. Wah, jadi nggak perlu jadi artis ya, cuma nyanyi di depan kamera doang ya. Bisa deh kayaknya deh. Itu yang di-create. So, create the dream. Oke, saya mau kasih contoh ya. Jadi Anda paham ya, yang pertama dari sosial medianya untuk create the why, and then yang kedua adalah trap-nya untuk ngajarin, how-nya diajarin, kemudian sell the what, barang perlengkapannya kita jualin. Yang ketiga adalah kita jualan something yang how to. Jadi kasih mimpinya supaya orang tuh mau ke sana, kemudian kita jualin caranya. Sekolah kita tuh di sini sebenarnya. Sekolah kita tuh step ketiga. Anda dikasih mimpi kan, kalau jadi pilot keren dan sebagainya. Anda belum ngicipin loh jadi pilot gimana. Anda cuma tahu jadi pilot tuh keren. Anda ikut sekolah pilot. Anda diajarin how to-nya. So they sell the how to. That is the school. Oke. Kayak misalkan jadi dokter gitu. Wah, keren banget nih jadi dokter dan sebagainya. Anda belum jadi dokter loh. Waktu kepingin jadi dokter kan ada kayak, oh jadi dokter keren ya, bisa ngobatin orang, bisa ini, bisa itu gitu kan. Keren gitu di mata Anda, maka Anda memutuskan jadi dokter. Dan sekolah kedokteran adalah menjual sell the how untuk jadi dokter. Mau 4 tahun, mau 6 tahun, mau 8 tahun, mau ambil spesialis, mau ambil PhD doktor dan sebagainya. It's sell the how. Jadi sekolah itu step ketiga. Nah, sekarang bagaimana membawa step ketiga ini menuju dunia digital? Karena people always learning a new things. Kalau orang selalu, Anda nggak bisa memutuskan orang dengan mimpinya. Orang tuh pasti punya mimpi. Kalau orang nggak punya mimpi, dia akan udah galau, udah lost, apa ya istilahnya, kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu, nggak punya tujuan hidup tuh nggak enak banget. Jadi tujuan hidup itu adalah mimpi sebenarnya. Karena belum kecapek. Nah, kalau Anda bisa menunjukkan tujuan hidupnya dia yang membuat dia excited banget, dia akan mati-matian mencari cara untuk menuju ke sana. And you can sell the way. Sell the how-nya itu. Oke, saya kasih lihat ini, saya kasih contoh di sini. Ini cukup menarik nih. Kemarin saya lihat ada kelinci kayak begini ya. Kelinci kayak begini. So, you see this, right? Kelinci lucu banget nih.
anak saya kasih begini, udah langsung kayak, "Pa, beliin kelinci." So, why-nya udah strong enough gitu untuk dia gitu kan, pengen lucu banget gitu. Dan saya sebagai parent, why saya langsung muncul udah. Saya pengen beli ini karena apa? Bukan karena lucu, tapi karena saya mau beliin buat anak saya. Why-nya udah muncul. Oke. Nah, why-nya udah muncul. Ini Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini, ini view-nya berapa nih? 24 juta view. Kayak seminggu yang lalu saya lihat baru 22 juta view, sekarang ini 24 juta view. There is ini ya, jumlah view-nya begitu. Nah, kemudian di sini sayangnya adalah dia langsung jualan kaos. Jualan kaos. Di sini dia jualan kaos. Dan apparently nggak terlalu laku menurut saya. Nah, bayangin aja, saya kayak begini, nonton video ini cute, kemudian tahu-tahu disuruh beli kaos. No man, I'm not gonna buy kaos kelinci di sini. Buat apa saya pakai kaos kelinci gitu kan? Like kayak nggak nyambung banget. Nah, di otak dia mungkin bener logiknya. Kalau orang nonton video kelinci, dan harusnya kan suka kelinci ya. Kalau suka kelinci harusnya mau dong pakai kaos kelinci. Itu logiknya orang internet marketers biasa kayak begitu. But I'm not internet marketer biasa. I'm a digital strategist gitu di sini. Saya mau tekan di sini. Saya ngambil dalemannya otak orang market itu kayak gimana. Nah, balik lagi ke saya. Kalau saya beli nonton video ini, saya nggak bakal beli kaosnya. Yang saya pengen adalah gimana anak saya bisa pelihara kelinci. Habis itu muncul pertanyaan di kepala saya. Pertanyaannya adalah, harga kelinci kayak gini berapa ya? Perawatannya susah nggak ya? Kalau saya punya rumah kayak begini terus ada kelinci, bau nggak ya? Kemudian makanannya apa? Saya nggak pernah tahu. Ya, Anda mungkin bilang, carrot dan makan gitu, sayur makan. Ya oke lah, you know, I don't know. Nggak semua orang tahu, gitu kan. Kemudian kalau saya punya kolam renang, nanti lari nyemplung kolam renang, mati gak tuh kelinci? Right? Nah, kayak gitu-gitu itu jadi pertanyaan. So, kalau saya akan mengajak orang masuk ke sebuah tribe di sini, which is step 2, yaitu show the how, cara pelihara kelinci, and I'm gonna sell the what. Saya akan jualan kelincinya, saya akan jualan makanannya, obatnya, mainannya, rumahnya, pakaiannya, saya akan jual itu semua. Supaya anak saya bisa mainan gitu kan. It's amazing ketika beli kelinci, habis itu anak saya bisa, Pa, bisa dipakein baju gitu. Wah, itu seru banget. Nah, itu. Jadi itu flow-nya. Itu sampai step 2. Jadi step 2 aja Anda harusnya udah bisa jualan kelinci, ikan, kucing, anjing, burung, dan yang lain-lain. Step 2. You make a lot of money dari situ aja. Dan gak cuma kelinci doang, tapi Anda jualan aksesorisnya. Makanya saya mencari selalu yang lengkap, yang ada aksesorisnya. Why? Itu panjang jawabannya ya, supaya sekali beli orang itu ordernya itu gak cuma kelinci doang, tapi bisa beli banyak. Otomatis omset Anda akan naik secara keseluruhan gitu. Itu step 2. Step ketiganya sekarang. Oke. Step ketiganya, ini yang menarik nih. Kalau step 2-nya kelinci, step ketiganya apa, Den? Oke, step ketiganya. Show the dream, sell the how, right? Kalau Anda sudah punya kelinci, ini bayangin dari market lagi ya, dari kepala market ya. Kalau Anda sudah punya kelinci di rumah, berlarian, main-main kayak begitu, what next? Mau beli kelinci sampai 10? Enggak juga. Siapa mau beli kelinci sampai 10? Paling 1, maksimum 2. Ya. Normally lah ya, normally kayak begitu. Terus, what is the next dream? Ini butuh kreativitas. Buat saya ketika ngeliat kayak begini, wah gampang banget nih. Dreamnya apa? Oke, pakai modal handphone Anda aja. Kemudian syuting itu video dari si kelinci. Dan Anda bisa bikin video kayak begini yang nonton 24 juta view. Anda dari satu video udah dapat 20-an juta. 15 sampai 20 juta. Padahal beli kelinci cuman 300 ribu, 500 ribu dapat tuh kelinci tuh. Handphone Anda sudah punya. So I'm gonna show you the dream bahwa ketika Anda sudah punya kelinci dan Anda sudah pegang handphone di tangan Anda bisa make a lot of money. Jadi bawa dream itu paling enak ketiga niche, health, wealth, relationship. Ya, ditarik ke sana. Jadi apapun barangnya ditarik ke sana. Ini kunci ya sebenarnya ya. Ditarik ke sana. Jadi dengan adanya kelinci, Anda bisa create YouTube isinya kelinci yang lucu kayak begitu dan menghasilkan uang yang lumayan banget. Nah, Anda bisa bikin kayak begitu. Nah, I'm gonna show you the how. I'm gonna show you the dream. Habis itu, I'm gonna sell you the how. Ini loh caranya. Join di sini, register di sini, seharga $500 misalnya, atau 5 juta, supaya Anda bisa mengetahui step by step detail banget untuk mendapatkan puluhan juta per bulannya. Dan Anda hanya cukup bayar sekali saja, yaitu 5 juta rupiah. Easy banget kan, kayak begitu. And then you start making a lot of money. Karena apa? Kelincinya cuma 500 ribu, 300 ribu, Anda bisa jualan itu 1 juta sampai 5 juta. Ya kalau mimpinya clear, kenapa enggak gitu? Orang pasti mau. Ini loh caranya, stepnya, cara bikin akun YouTube. Ya itu paling basic ya, cara bikin akun YouTube ya. Tapi itu cara nge-shot videonya. Kapan kelincinya bisa dilatih seperti ini. Nanti ada video ngajarin kelinci. Supaya kelincinya bisa lompat. Ternyata ada loh kemarin tuh kelincinya bisa lompat, bisa ini, main-main itu gitu, dilatih. Kayak gitu Anda masukin semuanya. Karena apa? Kalau Anda shoot kelinci biasa, maka kelinci biasa ini nggak terlalu menarik. Kecuali kalau kelinci Anda bisa melakukan kayak bukan maraton ya, kayak American Ninja Warrior kayak gitu. Ada ternyata di YouTube. Kelincinya dikasih obstacle begitu, terus dia bisa lompat sini, lewat bawahnya sini, habis itu, you know, those kind of things.
Nanti kan tinggal dibuat videonya kayak, bisakah kelinci Anda seperti ini gitu kan. Itu akan jadi viral banget. Nah, step-step kayak begitu Anda tunjukkan, show the dream. Wow, ngajarin kelincinya, ngajarin shootingnya, ngajarin semuanya. Udah bukan ngajarin peliharanya, itu step 2. Ngajarin dreamnya tadi, supaya video Anda bisa keren banget dan menghasilkan banyak revenue gitu dari AdSense. Itu step ketiga. So, teman-teman, seru banget ya video ini, nggak kerasa udah cukup panjang begitu. Jadi intinya adalah 3-step profit framework. Jadi sekarang perhatikan, apapun yang Anda lihat di luar sana, kalau Anda menemukan barangnya duluan, produknya duluan, maka Anda beranjak dari nomor 2. Oke? Ada sell the what di situ. Anda mau jual itu kan? Maka how apa yang meliputi, topik yang meliputi supaya what ini jadi dibutuhkan. Bahkan kemarin kayak, dan aku mau jualan kabel, gimana ya jualan kabel ya? Diiklanin nggak bisa, ya orang nggak tahu tiba-tiba beli kabel gitu kan. Untuk beli kabel, orang harus punya keinginan kabelnya buat apa. Ini contoh ekstrim aja ya. Orang butuh kabel ketika membuat home theater misalnya. Maka Anda di-create di sini home theater. Mau nggak mau beli kabel Anda, home theater men. Gitu maksudnya. Karena nggak bisa Anda iklanin orang beli kabel buat apa gitu kan. So, think about this, produk Anda apa, topik apa yang bisa Anda buat, itu menjadi show the how. Habis itu ditarik ke step 1 dulu. Kenapa orang harus beli produk Anda? Oh, home theater keren dan sebagainya gitu kan. Nah, kayak gitu caranya. Jadi, habis itu baru dibikin kerangka kayak begini. Step 1 adalah create the why, kenapa orang harus beli. Step 2 adalah show the how, sell the what. Dan step ketiga adalah show the dream, sell the how. Alright? Oke, pahami benar-benar. Kita diskusi di komen yuk. Anda apa aja step 1, step 2, step 3-nya. Semoga kerangka ini bisa membuat Anda jadi melihat gitu bahwa oh ternyata ada stepnya kayak begitu. Yes, 3 step profit framework. Ya ini gak ada di mana-mana, ini saya nemuin sendiri soalnya stepnya kayak begini. Silakan, yuk langsung diskusi. Thank you so much for watching this video. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.